Kali ini gue pengen bahas produk Apple yang lagi rame dirumorin, katanya sebentar lagi bakal diluncurkan, tapi dari perspektif yang agak berbeda dari para YouTuber lain. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang rumor yang udah mulai heboh banget karena sepertinya kedatangannya bakal cukup deket gitu ya, dimana dikabarkan Apple itu bakal meluncurkan sebuah MacBook yang ditenagai dengan chipset A18 Pro alias chipset yang dipakai di iPhone, dan lebih spesifik iPhone 16 Pro. Menarik ya, bahkan bukan chipset yang ada di iPhone 17 Pro gitu, karena iPhone 17 Pro setahu gue udah A19, dan di sini MacBook akan membawa chipset A18 Pro. So, apakah akan busuk? Gua rasa enggak, dan justru di video ini gua akan jelaskan ke kalian kenapa gua excited banget dengan MacBook yang satu ini. Jadi rumornya katanya si MacBook ini, jadi ini bukan seri MacBook Pro atau MacBook Air gitu ya. Katanya sih ini bakal jadi seri sendiri, mungkin MacBook aja gitu, dan dia akan jadi opsi budget dari Apple, opsi MacBook paling opsi MacBook paling budgetnya Apple yang tadi ditenagai oleh sebuah prosesor atau chipset HP gitu kan, dengan harga yang katanya sih kalau kita lihat dari rumor-rumor yang udah beredar itu bakal dijual sekitar 500 sampai $600 gitu ya startingnya. Dan menurut gua itu adalah pilihan yang sangat menarik. Orang-orang mungkin banyak berpikir lebih pembahasannya tuh ke arah oke, ada MacBook yang light gitu kan, ada MacBook yang terjangkau, ada MacBook yang lebih menjangkau banyak orang, bukan sesuatu yang jadi performance machine banget gitu kan, yang nggak, makanya yang bahas juga nggak begitu heboh, banyak yang bahas warnanya bakal warna-warna pastel dan lain sebagainya. Tapi justru di sini gue melihatnya sebagai MacBook yang akan membawa performance yang cukup jadi gebrakan gitu. Jadi performance yang cukup penting untuk ranah budget notebook gitu, untuk ranah notebook atau laptop yang harganya cukup terjangkau. Karena balik lagi ya, walaupun dia akan menggunakan chipset yang dipakai di iPhone 16 Pro, gua berpikir kalau chipset tersebut akan tetap cukup cepat. Dan di video ini gua akan jelasin gitu ya, karena experience gua masuk ke produk ekosistemnya Apple, gue rasa ini bisa jadi gambaran yang jelas kenapa si notebook ini akan jadi produk yang cukup menarik. Jadi buat temen-temen yang mungkin gak ngikutin ST dari lama gitu ya, gue sendiri mungkin kalau kalian lihat gue sekarang, gue tuh serba Mac gitu ya. Gue pakai iPhone Air, gue pakai iPad mini, gue ada iPad Pro 2020, ada iPad Pro 2018 juga di situ, dan gue pakai MacBook Pro M4 Pro sekarang. Sebelumnya tahun 2021 gue masuk ke MacBook Pro M1 Pro gitu, yang sekarang masih dipakai juga, dipakai sama Wowo untuk jadi mesin editing utamanya ST Media. Tapi dulu itu gue tuh hampir mungkin bisa dibilang gue anti Apple gitu ya. Pokoknya gue tuh nggak suka iPhone, gue nggak suka produk-produknya Apple. Sampai akhirnya gue masuk ke ekosistemnya Apple itu di tabletnya duluan, di iPad Pro 2020. Karena gini, kalau mungkin kasih gambaran sedikit dulu ya. Gue tuh demen rakit PC dulu, zaman-zamannya Ryzen tuh gue demen banget ngerakit-rakit PC, VGA juga pakai Nvidia karena gue suka editing. Gue kadang VGA-nya yang jadi acuan gue adalah CUDA core-nya gitu kan, biar renderingnya bisa lebih kuat dan lain sebagainya lah. Dan dulu juga gue sering review laptop itu cari lawan-lawannya MacBook gitu. Contohnya ya mungkin dari laptop-laptop gaming, atau mungkin dulu kayak yang lumayan mendekati MacBook saat itu gitu ya, kayak Razer Blade, atau mungkin kalau yang memang arahnya produktif itu ada Gigabyte Aero 15 kalau nggak salah, kita juga pernah bahas gitu kan, dia bahkan layarnya udah Pantone dan lain sebagainya. Jadi gue tuh memang anti Apple banget gitu, tapi gue mencari pilihan yang gue bisa kontrol spek-spek di dalamnya, tapi lebih ke Windows atau Android gitu. Cuman untuk seri tablet, dulu tuh tablet Android busuk-busuk banget zaman itu gitu ya, dan gue sempet nyari Mi Pad, kalau nggak salah waktu itu mulai keluar Mi Pad yang tampangnya tuh kayak iPad gitu kan, tampangnya kayak iPad Pro, dia bezel-less dan lain sebagainya lah gitu, nggak ada dagunya, bezelnya even, bukan bezel-less tapi bezelnya even. Cuman nggak masuk-masuk ke Indonesia, sehingga akhirnya ya gue memutuskan gue beli sebuah iPad gitu untuk portable machine gue buat browsing-browsing, buat kerja dan lain sebagainya lah. Gue beli iPad Pro 2020, which barangnya masih persis ada di sini, ini masih barang yang sama gitu, yang gue beli 5 tahun lalu. 6 tahun berarti ya. Ya tapi intinya itu. Dan setelah gue beli waktu itu, gue memang langsung salut sih sama performa yang dibawa oleh tablet dari
Apple ini gitu, atau si iPad lah gitu. Gue ngulik-ngulik, lumayan suka, gue demen juga ketika gue nyekrip dan segala macem. Gue sih nggak pakai untuk power usage ya, gue nggak editing juga, walaupun ya akhirnya nyobain juga kayak LumaFusion dan lain sebagainya. Tapi gue sebenarnya tuh pakainya buat nyekrip dan lain sebagainya, entertainment di luar, buat dibawa-bawa pakai tas lempang doang. Itu udah sangat memuaskan. Layarnya juga karena ini seri Pro gitu ya, saat itu paling bagus untuk iPad Pro gitu kan, walaupun sekarang udah ada mini LED dan lain sebagainya. Ini waktu itu paling bagus lah, dan gue puas banget dengan iPad Pro ini. Sampai ada satu ketika kita tuh nyobain sebuah kamera cinema. Kalian bisa cek juga, reviewnya masih ada gitu ya. Namanya Zcam E2. Dan di kamera tersebut, itu pertama kali ada satu fitur yang itu gue excited banget buat coba. Yaitu adalah 4K 120p. Gokil banget ya, jarak 5 tahun ya. Sekarang iPhone 16 Pro aja itu udah bisa 4K 120p dengan Apple Lock juga gitu. Tapi dulu itu jarang banget ada kamera yang bisa 4K 120p gitu. Dan salah satunya yang bisa adalah kamera cinema Zcam E2 gitu. Dulu Sony juga belum ada, Sony FX3 kayaknya belum ada. Begitu juga ZV-E1, apalagi ZV-E1 kan setelah FX3 setahu gue. Apa sebelum ya? Gue lupa sih urutannya. Tapi ya mungkin A7S Mark III kali dulu udah bisa gitu ya. Tapi jarang banget lah, dan gue jarang punya akses ke kamera yang bisa 4K 120p. Waktu itu gue excited, kita cobain. Waktu itu ada kayak slow-mo-nya, kalau kalian nonton reviewnya ada si Aldi lagi nyuci motor bareng si Cimeng gitu kan. Terus ada ya pokoknya si Cimeng kayak ya gitu-gitulah. Kalian bisa cek, kita kasih footage-nya juga. Itu kita nyobain slow-mo-nya di situ. Dan yang menarik, filenya ketika kita coba untuk editing, semua laptop editing yang ada di ST Media saat itu tidak mampu menjalankan file tersebut. Kebuka, bukan nggak readable ya, kebuka, masuk ke Premiere gitu kan, atau kita buka pakai player doang, dia nongol, tapi benar-benar berat banget. Kita mau play aja, scrubbing aja tuh kayak playheadnya kita pindahin timeline gitu ya, tarik, tek, nunggu dulu gitu. Bisa 20 detik baru gambarnya berubah. Dan itu wah parah banget. Dan dulu tuh laptop kita gokil gitu. Kita pakai ROG yang mahal. Tadi ada Gigabyte Aero juga. Kita juga ada PC editing utamanya ST waktu itu, PC rakitan Ryzen 7 gitu kan. Ya lumayan gokil juga dengan VGA yang proper juga. Itu bener-bener berat banget. Dan dari semua device yang ada di kantor ST Media saat itu, yang bisa jalanin videonya dengan lancar, hanya iPad Pro 2020. Which is itu jadi apa ya, buat gue tuh shock terapi gitu. Kenapa gitu? Kenapa semua device gue yang bahkan coolingnya aja kayak suara lagi badai gitu kan, pas lagi baca filenya gitu langsung wah kipas tembus semua. Kita buka task manager, load dari tiap komponennya penuh semua. Tapi di iPad Pro 2020 ini dia santai aja gitu, diem gini. Videonya jalan, kita scrubbing santai aja gitu. Dan itu buat gue tuh bener-bener shock banget gitu. Buat gue nggak masuk akal, dan akhirnya gue riset lebih lanjut gitu kan, dan gue menemukan ya memang si Apple ini punya optimisasi yang paling bagus gitu. Dan dia di chipsetnya itu memang ada yang namanya Media Engine. Media Engine ini bisa ngebantu di kode-kode kayak di ProRes, bahkan di H264 ataupun H265 gitu. Which is itu yang lumayan banyak dipakai kalau kalian pakai high frame rate di kamera-kamera dulu. Ya itu membuat gue punya kesimpulan, gila ini chipset untuk mobile device, iPad, bisa menjalankan video yang nggak bisa di-play di prosesor kelas desktop. Dan itu bikin gue langsung jatuh cinta banget gitu dengan prosesor si Apple. Dan makanya ketika si Apple mengumumkan mereka develop chip desktopnya menggunakan arsitektur yang sama dengan iPhone dan juga iPad-nya, yaitu ARM-based arsitektur, itu gue excited banget ketika mereka keluarkan M series chip gitu. Dan ketika keluar M1, dia masih taruh di MacBook lamanya, cuman di upgrade chipsetnya pakai M1. Itu gue masih kayak wait and see gitu kan, karena masa transisinya kayak beberapa software desktop tuh masih harus pakai Rosetta waktu itu. Dan pas mereka keluar MacBook Pro yang udah facelift, tampangnya baru, dan dia pakai M1 Pro, gue langsung ambil dan gue puas. Padahal waktu itu masih momen transisi juga. Waktu itu tuh masih pakai Rosetta juga, Adobe Premiere, Photoshop, dan kawan-kawannya yang software kita pakai tuh masih pakai Rosetta. Jadi dia emulator gitulah untuk menjalankan si software tersebut. Tapi lancar gitu ya. Sesekali Adobe juga lah khas gitu ya. Sesekali error,
nge-freeze, close gitu. Tapi ketika lagi lancar, kita video berat pun itu berjalan dengan lancar gitu. Dan gue puas banget waktu gue pakai M1 Pro. Dan itu menunjukkan betapa gilanya prosesor chipset yang ada bahkan di iPad saat itu gitu, di tahun 2020. Dan dengan ARM-based prosesor ini, akhirnya gue berpikir ya ini akan jadi masa depan gitu. Dan bener kan, ketika ada M series chipnya, sekarang sebenarnya performa Apple itu udah sama sekali menurut gue ya nggak tertandingi. Dan bahkan sebenarnya fun fact juga, kita masih ada satu video perbandingan side by side waktu itu. Tapi ini bukan footage-nya Zcam. Waktu itu kita nyobain footage dari Canon EOS R5. Mereka tuh ngenalin resolusi video 8K pertama di mirrorless. Heboh banget. Dan ya kalian masih bisa main juga ke videonya. Kita kasih card-nya mungkin di situ. Atau kita kasih cuplikannya juga. Itu ROG yang kelas tinggi kita tuh setengah mati jalaninnya. Kipasnya nyala pol. Sedangkan si iPad balik lagi kayak tadi. Apa ini? Enteng sekali kata dia, santai gitu. Dia ya kalian bisa lihat sendiri lah di videonya gitu ya. Ketika yang satunya udah ngandet-ngandet, yang di iPad itu lancar jaya gitu. Sama-sama cuma ngeplay videonya doang gitu. Kita nggak ada editing macam-macam juga, nggak ada tiban macam-macam. Tapi ya sama lah, fair gitu. Dua-duanya hanya ngeplay videonya doang. Dan itu udah menunjukkan efisiensi performance yang menarik banget menurut gua. Dan balik lagi ya, gua harus building up juga di sini. Jadi inti yang mau gua bahas adalah, kalian bayangin itu adalah prosesor yang ada di iPad Pro 2020, which is itu adalah seri A12. Seingat gua A12Z di sini, A12. Dan nanti ada MacBook yang low budget yang akan ditargetkan untuk rakyat yang lebih banyak gitu ya, yang budgetnya nggak terlalu besar, itu udah bawa A18 Pro, which is udah jauh lebih tinggi dari si MacBook ini, dari si iPad ini gitu. Dan menurut gua, logically kalau kita mau berpikir secara logis gitu ya, menurut gua, walaupun dia adalah sebuah MacBook dengan kelas yang budget banget dan orang-orang ngelihatnya gila MacBook biasa M series sekarang pakai prosesor iPhone gitu ya. Tapi menurut gua MacBook tersebut akan sangat cukup jadi device editing 4K lancar untuk para content creator. Gua yakin banget gitu ya. Karena itu yang gua rasakan di iPad 5 tahun lalu gitu. Dan 4K, makanya gua bilang 4K lancar gitu ya. Karena kita udah cobain di sini 8K. Gitu, kita udah cobain di sini 8K, kita udah cobain waktu itu 4K 120p. Gue rasa kalau kalian bikin konten-konten review, konten-konten vlogging dengan 4K pun ya harusnya encer gitu. Dan dengan media engine-nya si Apple tadi dan dengan form factor MacBook gitu ya, kan lebih gede dari iPad. Menurut gue itu akan membuka peluang yang lebih gede. Ya gue sih nggak tahu ya apakah clock-nya akan ditinggiin sehingga dia punya performa lebih tinggi atau enggak. Tapi harusnya dia lebih tahan panas juga kan dengan form factor yang lebih gede. Sama karena dia MacBook, otomatis dia akan membawa macOS, bukan iPadOS. Yang berarti software editing yang ada di dalamnya itu akan jadi software yang proper, yang full size gitu ya. DaVinci-nya, Premiere-nya, Final Cut-nya itu adalah full software desktop. Beda sama kalau kalian pakai iPad. Kalau pakai iPad itu kalian dapat yang mobile version-nya gitu lah. Yang kadang ada fitur-fitur yang kesunat dan lain sebagainya. Yang agak susah juga ketika kita mainin kayak Alpha Channel dan lain sebagainya gitu ya. Misalkan kita dulu apa ya bahasanya, gue lupa lagi, buat kalian konekin kayak dari Premiere ke After Effects gitu-gitu kan. Mungkin grafis kalian di After Effects, kalian pengen link untuk masuk direct ke Adobe Premiere, itu kalau kalian pakai iPad kan nggak bisa gitu. Sedangkan pakai MacBook bisa. Dan ya dengan si produk baru ini nantinya adalah sebuah MacBook dengan macOS, harusnya hal-hal tersebut jadi bisa gitu. Jadi berfungsi secara full. Jadi kalian ya untuk render dengan transparansi dan lain sebagainya menurut gue akan jauh lebih proper dibandingkan pakai iPad. Dan buat gue pribadi ini cukup exciting gitu. Buat gue kalau misalkan nanti memang ada MacBook di kelas harga sekitar 10 juta ke bawah new gitu ya, atau ya mungkin sampai 12 juta lah, 12 juta ke bawah new yang bisa editing video-video 4K, editing foto-foto RAW gitu ya dengan lancar, ya menarik gak sih gitu. Ini jadi bener-bener Apple sih bakal ngabisin pasar banget gitu. Karena sampai saat ini tidak ada laptop mau 20-30 jutaan
yang bisa mengalahkan bahkan M2 di MacBook Air sambil tidak dicolok listrik. Nggak ada. Sampai sekarang gitu ya. Ya kalau kalian lihat dari influencer-influencer favorit kalian berbeda ya. Mau nggak perlu Ska? Nggak boleh Ska? Ya tapi tidak ada gitu. Sampai saat ini hanya M series MacBook yang bisa jalanin ya yang gue jelasin tadi lah. Video-video dengan spek tinggi, foto-foto RAW gitu kan. Dengan lancar, tanpa colok listrik. Dengan keawetan baterai yang juga efisien. Gitu. Kita tuh sering keluar, ya kadang kitanya ngeri-ngeri, kadang bocasan, kadang nggak bawa. Tapi kalaupun kita bocasan, kadang nggak dicas juga gitu. Kalau cuma pergi kayak sehari, ini kita senginep buat bikin konten di luar tim SM Media, nggak perlu bawa casan juga, nggak worry gitu. Udah santai banget dan bisa ngedit, bisa backup, ngedit, preview gambar gitu. Kita kan gambar juga mentah dari kamera 4K gitu kan. Kalau kalian pakai OpenGate juga dia bisa buka, bener-bener. Dan gua rasa balik lagi ya, gambaran di sini adalah kalau ada MacBook budget dengan harga 12 juta ke bawah new dengan tampang yang cakep-cakep dan bisa untuk dipakai editing dengan lancar. Ini bakal gila banget lah gitu. Dan gua boleh banget nih kalau kalian punya opsi laptop Windows 15 sampai 20 juta yang bisa mengerjakan hal-hal yang gue sebutkan tadi gitu ya. Silahkan taruh di kolom komentar. Gue pengen tahu gitu. Cuma so far sih nggak ada. Dan kita banyak coba juga gitu ya. Kita bukan yang nggak coba-coba. Bukan gue Apple fanboy buta ke Apple banget. Karena gue sebelumnya benci Apple sebenarnya. Sampai akhirnya mereka masuk ke arsitektur ini dan menurut gue ini worth to wait lah gitu. Apalagi kalau memang bisa low budget tadi. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar MacBook. Bukan MacBook Pro, MacBook budget. MacBook A18 Pro yang katanya bakal diluncurkan mungkin di sekitar awal Maret. Ya mari kita lihat. Semoga rumornya bener ya. Karena gue udah excited banget kayak gini. Kalau tiba-tiba salah sih tai banget gitu kan. Dan ya semoga bisa memberi gambaran juga buat teman-teman semua. Silahkan taruh juga pendapat kalian di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.